pagi sahabat. Beberapa waktu yang lalu Beli tertarik dengan suatu pertanyaan sahabat yang mengikuti arahan di channel Bali Organik TV, terutama mengenai pemupukan awal. Dan di sini ada yang bertanya, Beli itu kan yang dipraktikkan adalah di raised bed. Bagaimana kalau saya menanamnya di bedengan? Nah sahabat, untuk di mana tempat menanamnya, apakah di bedengan, apakah di raised bed, ataupun di polybag sahabat? Sebenarnya bila sahabat melihat atau subscribe channel ini sudah sejak lama, maka sahabat akan mengetahui bahwa Beli menanam itu di berbagai lokasi sahabat. Baik itu yang di bedengan seperti ini, atau mungkin di raised bed, atau yang paling sering di polybag. Jadi sebenarnya menyambung pertanyaan ini, Beli ingin mengatakan bahwa dimanapun lokasi sahabat menanam, apapun bentuk dasaran menanam sahabat, itu pemupukannya di awal di lubang tanam itu relatif sama, kecuali di musim hujan ekstrim seperti sekarang. Siapa yang hujannya hampir setiap hari di daerahnya? Tolong ketik di kolom komentar, Beli ingin tahu daerah mana saja yang sama seperti Beli ini hampir setiap hari hujan sahabat. Dan kebetulan hari ini Beli akan lanjut setelah kita olah bedengannya sahabat. Dan perlu sahabat ketahui, Beli tidak memberikan pupuk dasar apapun di bedengan sahabat. Jadi begitu selesai membuat bedengan, Beli langsung saja membuat lubang tanam dan kemudian langsung menanam benih dari persemaian. Dan pupuk satu-satunya yang digunakan adalah pupuk pembekalan di lubang tanam. Dan kali ini menarik sekali karena semuanya tersaji secara kebetulan. Beli tadi rencananya tidak ingin membuat video, tapi karena berhubung Beli ingat ada pertanyaan ini, Beli lanjut saja untuk merekam kegiatan Beli di pagi hari ini. Nah oke sahabat, yang Beli gunakan sebagai kompos dasar sahabat, Beli menggunakan, karena ini musim hujan sahabat, Beli lebih cenderung menggunakan kompos granul. Apa itu kompos granul? Kompos granul adalah kompos yang sudah benar-benar matang, kemudian Beli bentuk sedemikian rupa agar bentuknya itu seperti butiran. Jadi meskipun ini bentuknya seperti kerikil sahabat, tapi kalau kita pencet ini sahabat, nah ini jadi hancur seperti ini. Yang jelas ini adalah kompos yang Beli bentuk dengan bentuk menyerupai butiran-butiran kerikil. Nah ini juga sudah bisa sahabat dapatkan di beauty shop sahabat, yang sudah tahu tentu saja sudah memilikinya di kebun masing-masing. Nah kemudian kompos granul alasannya Beli menggunakan karena ini musim penghujan sahabat, maka biasanya pemadatan tanah itu sering terjadi karena terus diguyur hujan sahabat, maka tanah atau media akan menjadi lebih padat. Dengan seperti itu, Beli mengharapkan dengan menggunakan kompos yang berbentuk butiran seperti ini, porositas di lubang tanam, sahabat, itu akan menjadi sangat baik, sangat ideal untuk tumbuh kembang akar yang baru. Adaptasi menjadi lebih mudah bagi tanaman yang baru. Kemudian, sahabat, seperti biasa, Beli di sini tambahkan, ini sudah sisa setengah bungkus, Beli tambahkan saja biang kompos ini setengah bungkus kira-kira, sahabat. Dan ini kita aduk merata. Apakah Beli perlu menambahkan trichoderma? Nah, sahabat, bisa sahabat perhatikan di sini ada banyak dedaunan kering. Ini sebenarnya daun bambu, sahabat. Ini daun bambu yang sudah Beli campurkan, daun bambu dari daerah perakaran bambu yang sudah Beli campurkan jauh hari ketika Beli memanen dari pupuk granul ini, sahabat. Jadi di sini Beli tidak akan lagi menggunakan trichoderma karena sudah ada trichoderma alami yang berasal dari daun bambu, dari serasah daun bambu yang ada di bawah perakaran pohon bambu. Di sini juga ada perlet, sahabat. Bila tidak ada, tidak usah digunakan. Nah, kemudian setelah seperti ini. Nah, untuk bahan komposnya di sini Beli menggunakan kompos bukan dari kompos kohe, sahabatnya. Karena di musim hujan itu beresiko. Kohe itu tinggi sekali kadar N-nya. Sedangkan di musim penghujan nitrogen itu melimpah karena hujan sendiri, sahabat, itu sudah membawa nitrogen yang berkecukupan. Di sini Beli cukup tambahkan di sini bahan yang banyak sekali mengandung kalsium, kemudian juga bahan yang banyak mengandung bahan dari tulang, baik itu cangkang udang, kemudian pupuk jadi uret. Ini kebetulan Beli gunakan uret dan juga campurnya cangkang dari udang, sahabat. Kemudian juga ada penambahan kalsium di sini. Jadi ini penting sekali di musim penghujan daripada sahabat menggunakan pupuk organik yang kaya akan nitrogen. Beli lebih sarankan menggunakan pupuk yang seperti ini karena kita tidak membutuhkan lagi banyak nitrogen di musim ini, sahabat. Beda dengan kita menanamnya di musim kemarau. Nah tentu saja ketika kita menanam, yang kita siapkan terlebih dahulu adalah lubang tanam. Ini adalah bedengan yang tingginya ini tidak terlalu tinggi, sahabat, sekitar 30 cm. Kemudian bedengan ini sistem perlubangannya itu lubang segaris tunggal, sahabat. Jadi di sini Beli akan gunakan, nah cukup satu sekop seperti ini saja, sahabat. Nah, jadi kita taruh di bagian dasarnya saja. Kemudian baru kita tanam
bibit yang akan kita tanam. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini akan mempermudah dari adaptasi perakaran yang baru di lubang tanam, sehingga nanti pertumbuhannya ini akan menjadi tidak terhambat oleh yang namanya masalah stres saat pindah tanam. Ini yang paling sering. Stres saat pindah tanam merupakan momok yang paling sering kita temui, sahabat, ketika pindah tanam, terutama di musim penghujan seperti ini. Nah, ini karena tanaman kacang panjang, maka ini tentu saja perlu kita buat lanjarannya. Nah, kita perhatikan di sini ada cacing. Cacing tanah ini mengindikasikan kesuburan dan kekayaannya akan bahan organik dalam tanah. Nah, kemudian sahabat, menyambung lagi setelah kita lakukan penanaman, apakah kita lakukan penyiraman? Karena ini sudah basah, beli buat apa lagi kita siram-siram. Nah, kebiasaan beli, sahabat, walaupun itu tanamnya sudah basah, tapi tetap kita perlu lakukan yang namanya penyiraman pertama, meskipun jumlahnya sedikit. Dan penyiraman pertama, sahabat, di sini beli menggunakan, nah di sini tetap ya, ini harus gunakan bahan yang kaya karbon, karena ini adalah musim penghujan, maka wajib, sahabat, di sini beli gunakan bahan yang kaya akan karbon untuk penyiraman pertama, meskipun jumlahnya itu sedikit. Nah, jadi seperti ini. Ini penting sekali penyiraman pertama pada saat permulai adaptasi. Perlu air yang kita campurkan dengan Turki Leonardit seperti ini. Sedikit saja, yang jelas ini fungsinya hanya menambah daya tahan tanaman, kemudian mempercepat proses dari adaptasi perakaran yang baru keluar dari media semai, kemudian beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, tanah di bedengan. Ini akan mempercepat proses adaptasi dan mencegah terjadinya stres. Sedikit saja kalau tanahnya sudah basah seperti ini, sahabat ya. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sahabat, semua bahan-bahan tadi yang beli tunjukkan di video. Bila sahabat kesulitan membuatnya, karena itu semua sudah ada cara membuatnya di video-video kumpulan Bali Orang TV. Bila sahabat kesulitan dan ingin mendapatnya secara langsung, bisa langsung lihat di BOTV Shop di Shopee. Jadi mudah-mudahan video kali ini sahabat, yang tidak sengaja beli rekam, bukan tidak sengaja, tidak diniatkan untuk beli rekam, tapi ternyata memang penting untuk disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat di mana saja yang saat ini sedang mulai menanam di musim penghujan. Karena musim penghujan bagi sebagian orang adalah kesempatan untuk menanam karena airnya melimpah. Cukup sampai di sini video beli kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.